Hai semua, kali ini kita akan membahas tentang styling control form dengan menggunakan CSS. Kita bisa menggabungkan layout, tipografi, dan background image untuk memperbaiki tampilan form kita. Mari kita mulai. Kita telah mempelajari elemen HTML yang mampu digunakan untuk membuat control form pada web. Secara default, tampilan control form tersebut masih sederhana. Oleh karena itu, kita bisa melakukan sedikit penyesuaian supaya control form dapat memiliki visual yang lebih menarik. Seperti pada posisi layout dengan mengubah kerapian atau menambah kerapian keselarasan dari letak control form tersebut, mengubah ukuran teks ataupun tipografi dari control form, menyesuaikan jarak antar konten, dan lain sebagainya. Hal yang perlu kita ingat adalah control form pada HTML akan dirender oleh browser. Setiap browser memiliki engine untuk melakukan rendering. Jadi, bisa saja saat Anda melakukan rendering, tampilan visualnya itu sedikit berbeda antar browser. Namun, setiap browser telah mendukung standar HTML berupa pengaturan dimensi, font, warna, border, gambar, dan efek background pada control form. Misalnya, kita bisa melakukan setup jenis tulisan pada text box, label, dan control form lainnya. Pada desain control form, kita akan menemukan selektor dengan penambahan tanda bracket atau tanda kurung siku. Penambahan bracket setelah nama elemen pada selektor CSS berarti kita mengacu pada atribut tertentu pada elemen tersebut. Perhatikan contoh yang pertama. Selektor tersebut berarti CSS hanya akan diterapkan pada semua elemen HTML input dengan atribut type adalah text. Pada contoh kedua, selektor tersebut berarti CSS hanya akan diterapkan pada semua elemen HTML input dengan atribut type adalah password. Cara yang lain adalah kita bisa saja menambahkan kelas pada elemen HTML tersebut, sehingga kita hanya perlu mengacu pada semua selektor pada kelas tertentu yang diterapkan pada control form di HTML. Sama halnya ketika kita membahas layout di CSS. Nah, terdapat properti CSS margin dan padding. Nah, peranan keduanya sama pentingnya dalam menyusun tampilan yang lebih mudah dilihat dan konten yang lebih mudah dibaca pada control form. Kita hanya memerlukan kreativitas dan jiwa seni untuk bisa menerapkan properti CSS dimensi ini pada control form yang kita inginkan. Mari kita ingat kembali efek margin pada pengaturan di CSS. Kita bisa menentukan jarak antar control form yang diinginkan dengan menggunakan margin. Pada contoh terlihat, semua elemen input bertipe atribut type adalah text dan type adalah password akan memiliki margin sebesar 15 pixel. Mirip seperti margin, padding juga memberikan ruang kosong. Namun, jarak tersebut untuk konten dan border. Biasanya, padding akan diterapkan untuk meningkatkan kejelasan pada inputan. Tentu saja, padding dan margin biasanya akan dikombinasikan supaya tampilan visual lebih menarik. Properti CSS berikutnya adalah border. Properti ini biasanya digunakan untuk mempercantik control form kita. Nah, biasanya border hanya akan diterapkan untuk tujuan khusus, seperti memberikan informasi terkait inputan tersebut perlu untuk diisi, inputan tersebut tidak valid, ataupun hanya mempercantik tampilan form
dan lain sebagainya. Kita juga bisa menerapkan border radius pada control form. Hal ini biasanya meningkatkan kualitas visual dari pengguna. Properti CSS berikutnya adalah box shadow. Nah, properti ini dapat memberikan efek 3 dimensi pada control form. Hal yang perlu kita ingat adalah kita harus sangat berhati-hati dalam penerapan box shadow ini, karena bisa saja control form Anda akan jauh dari elegan dan justru tampil norak dengan pengaturan yang tidak tepat. Properti lainnya adalah width dan height. Nah, kedua properti ini dapat melakukan manipulasi dari elemen HTML dengan mengubah tinggi untuk height dan lebar untuk width-nya. Penerapan properti CSS ini akan sangat disesuaikan dengan layout yang kita bangun, supaya control form tersebut dapat tersusun dengan rapi. Selain itu, semua properti CSS terkait dengan font dapat diterapkan pada control form juga, seperti font family, font size, font weight, dan lain-lain. Pada font family, kita dapat menerapkan default font yang tersedia pada browser kita, ataupun kita bisa menggunakan web font, di mana kita menggunakan font yang berasal dari eksternal. Nah, pengaturan font ini biasanya sering digunakan supaya terjadi keseragaman antara form yang ada di control form dengan halaman website secara keseluruhan. Control form label yang berperan untuk memberikan informasi detail terkait isian control form juga bisa kita styling. Saat ini, pemanfaatan label pada elemen input text box telah sedikit berkurang dan digantikan dengan placeholder. Namun, control form ini masih berguna dan berperan penting pada kombinasi control form lainnya, seperti ketika kita ingin menampilkan radio button, kita masih memanfaatkan label, ataupun label untuk drop down menu, ataupun control form lainnya. Pada konsep box model terdapat properti CSS box sizing. Nah, properti ini memberitahukan pada browser bagaimana browser akan melakukan render elemen untuk menentukan lebar dan tinggi dari elemen HTML tersebut. Value untuk box sizing bisa saja berupa content box, yang berarti properti width dan height yang telah ditetapkan itu hanya berlaku untuk width dan height pada konten. Nah, value yang lain pada box sizing adalah border box, berarti properti width dan height yang telah ditetapkan sudah termasuk konten tambah padding tambah dengan border elemen secara keseluruhan. Pada contoh kali ini, kita bisa melakukan styling form control dengan mengubah style dari label, dengan mengubah isian tipografinya. Untuk control form text box, bisa mengubah tipografi border dan shadow-nya. Untuk checkbox dan radio button, kita bisa menambahkan shadow. Untuk text area, kita bisa menambahkan dimensi dan shadow. Untuk control button, kita bisa mengubah border dan menambahkan paddingnya. Jika disusun dalam layout yang teratur, kita bisa menampilkan control form dengan bentuk yang lebih rapi. Control form juga bisa dikombinasikan dengan gambar pada background, seperti pada tampilan username. Kita bisa menyisipkan icon orang pada sebelah kanan inputan username dan icon tanda kunci pada sebelah kanan inputan password. Silakan dicoba dan diimprovisasi lagi. Mari kita akan bahas beberapa bagian CSS terpentingnya pada slide berikutnya. Yang pertama adalah kita harus membuat layoutnya.
Untuk membuat layout di halaman web tersebut, kita bisa menggunakan konsep flex. Tentu saja konsep ini hanya salah satu saja cara untuk membuat layout. Anda juga bisa menggunakan grid ataupun box model. Nah, untuk case kali ini kita bisa menggunakan konsep flex. Nah, kita perlu untuk menambahkan properti background dengan linear gradient pada elemen kelas ataupun ID yang sudah kita tetapkan. Berikutnya, setelah kita sudah berhasil membuat layout di backgroundnya sudah oke, kita akan fokus pada layout untuk control formnya. Nah, butuh header di sini. Untuk bagian atas di header kita bisa mengatur border, warna background dan tipografinya seperti font dan teks. Kemudian untuk bagian paling bawahnya itu mirip sekali dengan bagian headernya, hanya saja kita akan memaksa sebuah control form button itu ke arah paling kanan. Kita bisa menggunakan flex N supaya control formnya itu ada di kanan. Kemudian tombol tersebut juga bisa kita styling dengan memberikan warna background, border, dan properti kursor supaya berbentuk seperti pointer. Untuk bagian isinya dari control form kita bisa membuat inputan, kita bisa set tipografinya, width-nya, height-nya, warna, border, dan pengaturan background-nya. Icon sudah harus tersedia terlebih dahulu pada web sebagai bentuk gambar. Kemudian, icon tersebut bisa saja berekstensi SVG, JPG, PNG, atau ekstensi gambar lainnya. Icon tersebut akan kita tambahkan pada control form yang sesuai. Biasanya gambar icon pada web itu telah diset ukurannya cukup kecil, sehingga nanti gambar tersebut akan sesuai ukurannya dengan ukuran inputan di control form yang kita inginkan. Untuk label, untuk text box, untuk control form lain seperti radio button dan checkbox beserta teks area bisa kita susun dengan bentuk yang kita inginkan seperti pada gambar. Demikianlah penjelasan terkait dengan styling form di HTML. Kita bisa menerapkannya jauh lebih baik lagi supaya CSS kita itu akan membuat tampilan control form kita itu jauh lebih rapi, lebih elegan, dan secara visual itu lebih menarik untuk digunakan. Demikianlah penjelasan saya. Terima kasih.